Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Paulina MPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dengan IN OPTK 0443772673230232. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2026. Pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD OKTPT dalam bidang pengajaran. Bidang keilmuan saya adalah pendidikan bahasa Inggris dan mata kuliah yang saya ampu adalah bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan teknik pengajaran saya pada mata kuliah bahasa Inggris. Mata kuliah bahasa Inggris dengan kode mata kuliah PPK 207 dengan bobot 2 SKS yang dipelajari di semester ganjil pada program studi ilmu administrasi publik. Untuk deskripsi mata kuliah ini mempelajari tentang teori dasar bahasa Inggris sebagai bekal bagi mahasiswa untuk memahami teks dalam bahasa Inggris dan mampu menggunakannya sebagai alat komunikasi secara lisan tulisan dalam keseharian, terutama menyangkut bidang administrasi dan perkantoran. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada MK ada S2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. S3, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. S10, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. PP1, menguasai konsep teoritis, terstruktur, dan istilah-istilah kunci terminologi dalam tata kelola administrasi publik, kebijakan publik, pelayanan publik, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa internasional. PP5, menguasai konsep dan teknik komunikasi organisasi, penyusunan dokumen publik, serta presentasi ilmiah akademik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KK3 mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik dengan menggunakan prinsip-prinsip metode kuantitatif. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mempelajari dan menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu CPMK 1 mengaplikasikan materi tentang introduction, CPMK 2 mengaplikasikan tentang greeting, CPMK 3 memahami tentang pengertian dan fungsi power of speech, CPMK 4 menganalisis nominal and verbal sentence, CPMK 5 memahami tenses, CPMK 6 mengevaluasi tentang reading comprehension, CPMK 7 memahami tentang advertisement job vacancy, CPMK 8 memahami tentang application letter. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran, yang pertama introduction, yang kedua greeting, yang ketiga power of speech, yang keempat power of speech, adverb, conjunction, preposition, dan interjection. Yang kelima, nominal and verbal sentence. Yang keenam, tenses, simple present tense. Yang ketujuh, simple past tense. Yang kedelapan, simple future tense. Yang kesembilan, active and passive voice of simple present tense, simple past tense, and present future tense. Dan yang ke-10, descriptive text. Dan yang ke-11, narrative text.
yang ke-12 procedure text, dan yang ke-13 advertisement, dan yang ke-14 application letter. Adapun pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, salah satunya dengan buku modul bahasa Inggris, kemudian media online yang digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Dan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, saya menggunakan kerangka atau proses tahapan pengajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Dan di dalam RPS ini, saya juga mengambil acuan atau referensi, diantaranya buku English for Work Business Presentation, karangan Prettage Lawrence tahun 2003, Correspondence with English, surat menyurat dengan bahasa Inggris, karangan Rudy Haryono tahun 2000, First Insight into Business, karangan Mantonka tahun 2000, Pendidikan Bahasa Inggris, karangan Johama B.S. Panto, DKK tahun 2007, Basic Grammar of English, modal dasar untuk terampil berbahasa Inggris, karangan Hasbi Salim tahun 2017. Let's Write English Revised Edition, karangan George Wilson dan Julia M. Burks tahun 1998. Metode yang saya gunakan contextual teaching and learning, yang mana ada presensi, pemaparan atau penjelasan, diskusi, dan tugas. Kemudian untuk penilaian terdiri dari tugas terstruktur 20%, presensi 10%, keaktifan di kelas 10%, UTS 20%, UAS 40%. Sistem pembelajaran pada mata kuliah bahasa Inggris dilakukan selama 1 semester, yaitu 16 kali pertemuan dengan 7 pertemuan sebelum UTS dan pertemuan ke-8 UTS, kemudian 7 pertemuan sebelum UAS, dan pertemuan ke-16 yaitu UAS. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah bahasa Inggris. Selanjutnya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah bahasa Inggris dengan tatap muka, dengan materi simple present tense pada pertemuan ke-6. Berikut cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Sudah siap semuanya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Hey, I'm fine too, thank you. Before we start our lesson today, let's pray together. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. If I call your name, you have to raise your hand. Kalau Ibu memanggil nama kalian, kalian harus mengangkat tangan dan katakan I'm here or present. Ya. Siti Aisyah. Norlaila Rahmah. Nadia. Gina Azkia, Mutia, Putri Febrianti, Laura Meliana, Aisyah, Dinda, Gina Rahimah, Nida Munirah, Muhammad Ribdo, Hadijah, Salwa Eka Putri, Anissa,
Abu Bakar As-Sakran, Nur Hanifah Alfia, present. Yulianti, present. Salman, Putri, Zahratun Nisa, Putri Amalia, Yunita Haryati, Sayyidah Nafisa, Raihana, Risa Ilyani, Mariatus Solehah, Reska Maulina Putri. Alhamdulillah ya, semuanya hari ini hadir. Oke, kita hari ini belajar tentang tenses, simple present tense. Before we start our lesson today, we have to repeat our material. Kemarin materialnya tentang part of speech. Masih ingat semuanya? Masih ingat. Oke. Part of speech itu ada 8. Pertama, noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, interjection, apa lagi? Oke? Terus satunya lagi? Nah, preposition. Ya, pokoknya ada 8 ya, masih ingat ya? Oke, jadi materi kemarin karena kalian sudah paham, silakan semuanya melihat ke layar ya. Di sini sudah Ibu sediakan materinya tentang simple present tense. Kelihatan? Simple present tense adalah tenses atau pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi sepanjang waktu atau kegiatan yang terjadi berulang-ulang untuk menyatakan kebenaran umum atau fakta yang terjadi pada saat ini ya. Itu pengertian dari simple present tense. Dalam simple present tense ini terdapat 2 bagian, ada rumus verbal, ada rumus nominal. Yang pertama rumus verbal dulu. Ada tanda positif, itu berarti kalimat positif. Untuk tanda negatif, kalimat negatif. Untuk tanda tanya itu apa? Kalimat pertanyaan. Untuk rumus pertama, rumus positif, itu yang pertama harus ada subjek. Yang kedua kata kerja pertama. Kata kerja pertama itu kata kerja asal ya. Kata kerja action yang ada pekerjaan. Dan untuk kalimat positif, untuk subjek he, she, it itu harus ada tambahan s atau es di belakang kerjanya. Setelah itu baru kata subjek plus kata bantunya do or does plus not plus verb one plus untuk kata bantunya do, does plus subjek plus verb plus. Jadi di sini kalian harus teliti sebelum membuat kalimat, lihat benar-benar rumusnya itu seperti apa per kalimat ya. Dan ini juga wajib kalian ingat, untuk subjek I, you, we, they itu kata bantunya menggunakan do. Untuk subjek he, she, it menggunakan does. Untuk subjek he, she, it untuk kalimat positif
pada tambahan S atau S pada kata kerja pertama. Ini for example ya. My mother cooks in the kitchen. Itu kalimat positifnya. Jadi my mother-nya ini sebagai subjek, dia sebagai she, ya, dia perempuan. Cooks, kenapa ada S? Karena my mother ini she, dia subjek, she ya. Jadi kata kerja ini di kalimat positif harus ada tambahan S. Jadi cooks in the kitchen. In the kitchen ini sebagai objek. Jadi ada subjek, ada verb, ada predikat, ada objek. Untuk kalimat negatif dan interrogatifnya kalian juga melihat pada rumus berdasarkan kalimat di atas. Contohnya, my mother does not cook in the kitchen. Does my mother cook in the kitchen? Jadi jawabannya adalah boleh yes she does or no she doesn't atau she does not, gitu ya. Ini untuk contoh kedua, untuk subjek you. Kalau untuk subjek you itu ada bahan ya pada kata kerjanya. Jadi langsung saja untuk kalimat positif, you drink a glass of milk. You do not drink a glass of milk. Do you drink a glass of milk? Jawabannya yes, I do. Atau no, I don't. I don't boleh atau I do not. Jadi ini kita membahas tentang rumus nominal sentence. Untuk kalimat positif ada subjek, ada to be. Khusus untuk simple present tense, to be-nya hanya ada 3. Ada am, ada are, ada is ya. Terus objeknya itu ana. Ana itu kepanjangannya adjektif, noun sama adverb ya. Kata sifat, kata benda atau kata keterangan. Jadi untuk objek ini pilih salah satu saja. Untuk kalimat negatif, posisinya juga sama ya, tapi ada tambahan not. Subjek, to be, not, baru ana. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be dulu, am, are, is, baru subjek, baru ana. Dan yang harus kalian ingat, harus ingat ya, untuk to be-nya I am, untuk subjek you, we, they, are, untuk subjek he, she, is, gitu ya. Itu yang harus kalian ingat sebelum membuat kalimat. Karena dari subjek ini kalian bisa mengembangkan to be-nya seperti apa dan keterangannya yang cocok untuk subjek itu apa. Nah, ini for example, kalimat positif, Nani is a beautiful girl. Untuk kalimat negatifnya, Nani is not a beautiful girl. Is Nani a beautiful girl? Okay. Yes, she is atau no, she is not. Ada 2 jawaban. Oke, thank you. Jadi ini materi kita pada hari ini. Do you understand? Oke, alhamdulillah. Oke. Silahkan berdiri dan ajukan pertanyaan. Perkenalkan nama dulu ya. Perkenalkan, nama saya Regana. Apakah rumus simple present tense bisa digunakan untuk membuat kalimat yang menyatakan kegiatan yang sudah terjadi di waktu lampau? Oke, thank you. Give applause for kejadian atau kegiatan di waktu lampau bisa digunakan tense simple present tense ya. Apakah bisa? Jawabannya tidak ya. Karena untuk simple present tense fokus kalimat untuk menyatakan yang
terjadi pada saat ini. Ya, itu. Kalau kejadian di waktu lampau itu biasanya menggunakan simple past tense. Itu jawabannya ya. Bisa Rihanna? Bisa untuk yang lain? Bisa. Oke, thank you. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Silahkan berdiri, sebutkan namanya. Ya. Kata berguna bodas hanya ada atau digunakan pada kalimat simple present tense. Terima kasih. Oke, thank you. Give applause for Lisa. Jadi untuk kata bantu itu hanya ada di pembuatan kalimat simple. Jadi kalau misalkan kalian mendapati kalimat entah itu saat baca koran atau saat baca buku ada kata do or does, itu menandakan kalimat simple present tense dan hanya ada pada simple present tense. Bisa dipahami? Bisa. Oke, thank you. Karena semuanya sudah paham, ada tugas dari Ibu, silahkan buat lingkaran menjadi 5 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Dipersilahkan membuat kelompok, nanti Ibu kasihkan soalnya. Sudah siap semuanya? Ya, ini Ibu bagikan soal per kelompok, silahkan dijawab bersama-sama. Ibu beri waktu 10 menit. Ya. Silakan dikerjakan. Baik, sekarang silahkan kalian menjawab soal dari Ibu. Pertama untuk kelompok 2, perwakilan silahkan berdiri, sebutkan nama dan sebutkan jawabannya. Perwakilan dari kelompok 2, atas nama saya Dana Pisa. Untuk jawabannya, he cooked a fish, Bu. He cooks a fish. Ya, thank you. Oke, thank you. Give applause for Nafisa. Baik, sekarang untuk kelompok 3, silahkan untuk menjawab kalimat yang Ibu suruh buat tadi. Silahkan berdiri, sebutkan namanya. Kelompok 3. Ulun Lisa Iliani dari kelompok 3. Untuk jawabannya tadi yang pertama untuk kalimat positif, he cooks a fish. Kalimat negatif, he does not cook a fish. Kalimat tanya, does he cook a fish? Thank you.
Okay, give applause for Lisa. Karena semuanya sudah paham dengan materi kita pada hari ini tentang simple present tense, bagaimana membuat kalimat simple present tense. Jadi kesimpulannya materi pada hari ini, simple present tense itu hanya bisa digunakan ketika kita menyatakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan berulang-ulang, yang dilakukan pada saat ini ya. Jadi kalian harus ingat rumusnya, karena kalau kalian lupa rumusnya, kalian tidak akan bisa membuat kalimat. Jadi yang harus kalian ingat gimana cara membuat kalimat positif, negatif maupun interrogatif. Okay, maybe enough for today. Tetap semangat. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi